Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Dianovita dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Mubarak Lampung Tengah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 dengan NIM 2212310009. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai tentang konsep dasar fikih muamalah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen Ibu Umi Salamah, SHI MAHI. Yang melatar belakangi saya menjelaskan materi ini adalah untuk menjawab semua persoalan hukum dalam aspek kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah tentang apa itu fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana konsep dasar fikih muamalah. Dan yang ketiga adalah apa itu syariah fikih dan hukum Islam. Baik, masuk ke materi saya. Yang pertama adalah tentang apa itu fikih muamalah. Di sini saya akan menjelaskan fikih muamalah dalam 2 tinjauan, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas itu sendiri, fikih muamalah diartikan adalah hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia soal duniawi. Dan dalam arti sempitnya adalah keharusan menaati aturan Allah untuk mengatur hubungan antara manusia sesama manusia. Contoh dari 2 pengertian ini adalah mengenai jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. Kita lanjut materi saya yang kedua, yaitu tentang apa saja konsep dasar fikih muamalah. Di sini konsep dasar fikih muamalah terbagi menjadi 6. Yang pertama, hukum asal adalah mubah. Yang kedua, konsentrasi fikih muamalah hanya untuk menciptakan kemaslahatan. Jadi, fikih muamalah itu menciptakan kemaslahatan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, meninggalkan interferensi yang dilarang. Interferensi itu sendiri artinya adalah campur tangan. Dan yang keempat, menghindari eksploitasi. Eksploitasi itu sendiri artinya adalah pemakaian berlebihan dalam suatu hal. Jadi fikih muamalah itu tidak mengajarkan untuk pemakaian secara berlebihan. Yang nomor 5, memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan. Di sini dalam arti memberikan toleransi, kita bisa membebaskan agama lain untuk melakukan jual beli, sewa menyewa, ataupun upah mengupah. Di sini tidak mengharuskan hanya untuk agama Islam saja. Dan tanpa ada unsur paksaan, itu dalam arti kesepakatan antara 2 pihak. Yang keenam, kita harus menerapkan sifat tabligh, sidik, fatonah, dan amanah dalam setiap melakukan jual beli, sewa menyewa, ataupun upah mengupah. Lanjut saja ke materi saya yang ketiga, yaitu tentang apa itu syariah fikih dan apa itu hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah. Syariah adalah hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis tanpa adanya campuran dari daya nalar manusia. Jadi, syariah itu asli. Terus, tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi oleh semua umat muslim. Arti dari fikih itu sendiri adalah pemahaman yang bersumber dari manusia. Dari uraian pengertian di atas, dapat kita simpulkan perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Syariah itu bersifat mutlak, sedangkan fikih bersifat berubah-ubah. Baik, saya cukupkan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.